Oke, baik, kita langsung lagi masuk ya ke gambar kita yang kedua. Saya share lagi materinya. Ya, kita akan mencoba gambar kita yang ini. Oke, baik ya, kita mulai gambar kita yang kedua. Ya, untuk gambar kita yang kedua ini, kira-kira yang pertama sekali kita gambar yang mana? Izin Pak, Bapak masih di unmute. Kenapa? Oke ya, udah banyak masuk. Baik, langsung kita mulai saja. Pertama sekali, untuk menyelesaikan gambar kita seperti ini, apa dulu yang kita gambar pertama? Tentunya gambar lingkaran ini ya, karena gambar kita ini pun pada umumnya semuanya terdiri dari lingkaran. Kita akan mencoba menggambar ini di bawahnya saja. Jadi pertama sekali kita ketikkan perintah circle. Kita gambar dulu gambar yang Pak, maaf Pak, mikrofonnya nggak dihidupkan Pak. Mute gitu Pak. Oh ya, suaranya mute ya. Bapak masih di unmute ya Pak. Udah dengar? Dengar Pak. Oke, baik. Oke, baik ya, kita langsung ke gambar yang kedua. Untuk gambar yang kedua ini ya, saya mengajak kamu bersama untuk menggambarnya ya. Artinya saya harap bantuan kamu untuk menyelesaikan gambar ini. Ini kita perhatikan di sini ada dua buah lingkaran ya, dua buah lingkaran, jari-jari 26 dan 13. Di sini ada dua lingkaran juga, jari-jari 30 dan 45. Jaraknya dari lingkaran sini ke sini, pusatnya itu jarak pusatnya 125. Di sini juga ada dua buah lingkaran ya. Lingkaran pertama berupa busur ini lingkaran kedua, ini jaraknya 170 dari lingkaran yang ini. Nah, jadi sekarang tugas kita adalah menggambar objek seperti ini. Perhatikan caranya ya. Di sini kalau kita perhatikan sedikit, ini ada angka 41. 41 itu nanti ketika proses penggambaran mungkin kamu nanti mengerti maksudnya. Artinya nanti pertemuan garis ini ya dengan lingkaran ini, nanti perpotongannya itu atau pertemuannya itu adalah kalau dari sini ke sini 41. Nah, gitu dia. Berarti separohnya nanti kan 20,5. Berarti dari sini nanti ke atas 20,5, ke bawahnya pun nanti 20,5. Gitu ya. Kemudian di sini ada garis juga dua buah dan berjarak 20. Ini jaraknya 20. Sedangkan garis yang di sini ini berjarak 66 dari pusat ini. Mungkin nanti agak ribet sedikit menggambarnya, itu adalah yang ini, bagian dalam ini. Tapi kalau nanti kamu sudah tahu perintahnya, nggak ada yang ribet, mudah semua. Oke, baik ya, kita mulai. Pertama sekali kita gambar dulu dua lingkaran yang ada ini. Kita gunakan perintah circle ya, circle, enter ya. Lalu kita letakkan di sini jari-jarinya 13. Yang pertama ya. Bisa di situ ya. Sama. Oke, kemudian circle lagi ya. Circle. Kita pilih pusat yang sama, jari-jari 26 seperti ini. Seterusnya apalagi kita gambar?
lingkaran jari-jari 45 dulu boleh, kita gambar satu aja, baru nanti kita pindahkan. Nah, gitu caranya ya. Jadi nggak perlu kita gambar garis-garis bantu. Jadi di sini kita mengulangi perintah circle, cukup kita enter saja. Ya, lalu klik di pusat yang sama. Jari-jarinya 45. Ya, dia lebih besar. Sekarang lingkaran besar ini kita pindah sejauh 125. Ya, berarti di sini nanti move. Kita klik lingkaran, enter. Kalau nggak ada lagi yang mau kita pilih, yang mau dipindah, kita enter ya. Base pointnya selalu kan 0,0. Second pointnya sejauh berapa? 125 Pak. 125 sudut 0. sudut 0 ya. Oke, enter. Nah, jadi dia sudah pindah ke sini ya. Kemudian apalagi ya, kita mau menggambar lingkaran yang besar ini dulu boleh nih. Jari-jari 26. Ternyata jari-jari 26 di sini dengan di sini kan sama-sama 26 ya. Nah, jadi kita nggak perlu lagi menggambar lingkarannya. Cukup ini kita apakan? Cukup lingkaran ini kita apakan? Kita kita copy. Nggak bisa kita mirror karena jaraknya kita nggak tahu ya, nggak simetri dia atau berbeda. Copy ya, copy. Itu sudah kita pilih. Base pointnya 0,0. Oke, kita pindahkan sejauh berapa? F 295 Pak. Iya, betul. At 295 sudut 0. Nah, udah terbentuk di situ dia. Memakan tempat. Oke. Oke, yang lingkaran-lingkaran utama udah beres. Yang dalam-dalam ini belakangan kita gambar nggak apa-apa, karena dia tidak, biar nanti dia tidak terganggu. Seterusnya apa yang kita lakukan? Lingkaran yang jari-jari 50 Pak. Iya, busur yang jari-jari 50. Kira-kira menurut kamu ini kita gambar dari perintah apa? Atau perintah apa yang kita gunakan untuk menghasilkan seperti ini? Yuk, perintah Kalau apa? dibikin lingkaran dulu baru di trim bisa Pak? Oh, bisa ya. Berarti lingkarannya TTR ya. Tantan radio, sama seperti yang kita berikan pada gambar sebelumnya kan? Ya enggak? Ya Pak. Oke, baik. Tapi di sini kalau gini kondisinya, lingkaran ini kan utuh. Full. Ini pun lingkarannya full. Jadi ini bisa ditrim bisa di fillet langsung. Di fillet langsung. Ya, ini disinilah saya ingin menunjukkan ke kamu cara yang lain memberikan fillet. Kalau cara fillet ini nggak bisa, baru kita gunakan cara TTR tadi, baru di trim. Itu kan 2 langkah kan. Coba kita coba dulu. Fillet R nya berapa? 50. Enter. Baru kita pilih garis ini dan garis ini. Nah, langsung terbentuk filletnya. Jadi di sini nggak ada bagian yang terpotong, dia langsung terbentuk fillet. Nah, jadi untuk kondisi ini kan lebih cepat kita gunakan fillet, ya nggak? Lalu tinggal kita enter, tinggal kita klik lagi garis ini. Enter kita barusan itu mengulangi perintah fillet maksudnya. Kita klik lingkaran ini, kita klik lingkaran ini. Dah selesai. Jadi lebih simpel. Oke, baik, seterusnya ini tadi dia agak ribet sedikit. Ini tadi kan problemnya apa? Ini ada 41, ya enggak? 41 itu berarti kita gambar separuhnya dulu. Kita gambar dari pusat ke atas 20,5. Nah, gitu ya. Jadi di sini nanti line. Ini garis bantu ya. Kita klik pusat. Kita ketikkan at 20.5.5 ya. Saya ulangi, nggak kelihatan.
line, kita klik pusat lingkaran, lalu kita ketikkan add 20.5 sudut 90 ke atas. Nah, gini. Lalu ini kan garisnya bisa miring-miring gini ya. Kamu tekan F8, bisa F8 untuk membuat garis ini vertikal atau horizontal saja gini. Jadi kita mau nanti kan perpotongan ini yang kita mau. Jadi tinggal kita klik aja di sini sembarang boleh ini. Yang jelas lalu kita enter. Nah, jadi sekarang sudah kita dapat titik di sini, titik potong ini. Berarti nanti garis ini nanti dia ketemunya di sini. Di intersectionnya. Itu maksudnya ya, makanya ini perlu digambar garis bantu. Kemudian bagaimana seterusnya? Seterusnya kita gambarlah garis ini. Yang mana garis ini adalah dimulai dari sini dan bersinggungan dengan lingkaran ini. Kan itu kondisinya. Jadi kita ketikkan perintah lain. Kita mulai dari sini. Intersection ini ya, intersection itu bagian dari perintah OSNAP juga. Kalau nggak muncul simbol ini, kamu bisa ketikkan dengan INT kan itu, intersection. Enter, lalu arahkan ke sini. Lalu kamu ketikkan tan. Ini tadi garis ini kan tetap horizontal vertikal ya, bisa kita normalkan kembali dengan menekan F8. Biar dia bisa bergerak bebas lagi. Kita klik enter ya, enter. Kita klik di sini. Enter. Nah, jadi itu maksudnya yang 41 ke sini posisi yang ini. Ke pusat separuhnya ya, separuh dari 41. Oke, setelah selesai ini bagaimana lagi? Ya, ini bisa kita hapus. Ini kita delete. Ini kita delete. Jadi di sini sudah pasti 20,5 karena tadi sudah kita bantu ke sini. Untuk yang bawah bagaimana? Untuk yang bawah tinggal kita mirrorkan saja. Ya, walaupun hanya sebuah garis gini, karena jarak ini tadi nggak boleh sembarangan, harus sama persis, maka ini harus kita mirrorkan. Mirror. Kalau nggak kamu mirror, bisa juga kamu gambar lagi dengan garis bantu tadi ke bawah, boleh. Mirror, enter. Klik garis ini yang mau kita cerminkan, enter. Biar bayangannya di bawah, berarti kan cerminnya itu dari pusat ini ke pusat ini. Itu yang bisa kita pilih. Di sini garis pertama, titik pertama, di sini titik kedua. Enter. Nah, maka sudah terbentuklah garisnya di bawah seperti ini. Nah, seterusnya bagaimana lagi? Seterusnya ini kan mau kita buang, dan ini ada filletnya 10. Nah, jadi ini kita trim dulu. Kita trim. Langsung kita buang aja yang ini. Enter. Nah, gitu. Dah, selesai sampai di situ ya sementara. Kemudian tinggal kita berikan perintah. Perintah apa di sini untuk memberi kelengkungan? Fillet ya. Fillet R10. Nah, gitu dia. Kita pilih multiple langsung boleh M, enter. Kita pilih ini dan garis ini. Nah, karena muncul lengkungannya itu kan nih, melengkung. Sekarang yang di bawah lagi seperti itu. Ya, sudah melengkung. Jadi yang 41 itu maksudnya adalah ini tadi, intersectionnya tadi, perpotongannya tadi tuh. Oke, sudah selesai. Seterusnya mana lagi yang belum? Yang ini ya. Yang ini. Nah, jadi garis yang ini, bagaimana cara menggambar garis yang ini sejauh 66? Bisa saja kamu gambar lagi lain dari pusat ini ya ke atas boleh, atau dari kuah sini boleh, kuah bawah
ke kuah atas. Ya, kita ketikkan kuah. Nah, gini. Nah, setelah jadi lingkaran garis ini, kita apakan ke sini? Apa perintahnya? Remove, Pak. Ya, di move boleh ya. Di move atau di offset bisa juga ya. Bisa, cuman kalau di offset nanti ini harus kita hapus lagi kan gitu kan, karena itu nggak kita perlukan. Oke, seperti kata kawannya tadi, kita move, enter, kita klik garis ini ya, kemudian kita enter 0,0 base pointnya, enter. Sejauh berapa kita pindahkan? 66 Pak. 66 sudut 180. 180. Oke, enter. Nah, gini dia. Baik, ini sudah ada di sini. Seterusnya apa lagi? Menggambar garis dari pertengahan ini ke kuah sini boleh. Ke kuah sini. Nanti kita offset ke atas dan ke bawah. Nah, gitu ya. Atau cara lain nanti kalau kamu bisa gunakan silakan aja. Yang saya sampaikan ini bukan satu-satunya cara. Jadi kita ketikkan lagi perintah lain, kita ketikkan mid pertengahan garis ini. Lalu kita klik kuah, boleh. Sini, enter. Di sini saya mau memberikan satu perintah lagi nanti ya. Makanya saya bikin strateginya seperti ini. Jadi ini kita offset sejauh berapa kemana? Offset itu kan membuat garis ini sama persis dengan jarak tertentu kan itu ya. Jadi di sini kita ketikkan offset. Ini kan total jaraknya 20. Jadi karena kita mau buat di atas dan di bawah, berarti separuhnya 10. Kita klik ini, letak di atas, klik ini, letak di bawah. Nah, gitu. Klik di bawah, enter. Kan sudah terbentuk. Sekarang ini kita hapus, boleh. Delete. Nah, yang ini kita trim. Kita trim untuk membuang yang ini. Ya, jadi di sini kita ketikkan trim, enter. Kita pilih langsung garis yang ini, enter. Oke, hampir selesai ya. Sekarang kita perhatikan garis ini ujungnya kan nggak kena ke atas, yang bawah pun nggak kena ke bawah, ini pun nggak kena ke kiri. Sedangkan di gambar kita dianya harus ketemu sampai garis atas ini, sampai garis bawah juga ini, sampai ke garis lingkaran. Nah, jadi perintah yang kita gunakan untuk memperpanjang objek apa? Ada yang tahu? Biar nanti objeknya yang segini nggak ketemu, setelah kita gunakan perintah itu dia langsung ketemu gini, mentok di sini. Ada ingat? Ada yang sudah baca? Belum ya? Extend ya, extend. Enter. Jadi caranya setelah kita ketikkan perintah extend lalu kita enter, tinggal kita klik aja ujungnya ini, nih. Dia langsung ketemu ke atas. Klik aja ujungnya, juga klik, juga klik. Ya, lalu diakhiri dengan enter. Ya, maka sekarang garis itu sudah sampai ke batasnya. Nah, seperti itu. Lalu berikutnya apa lagi? Ini tinggal kita fillet ya. Ini sebenarnya ada filletnya, cuman jari-jarinya nggak diberikan. Jadi kita fillet saja. Jari-jarinya kita tentukan sendiri. Fillet R, misalnya jari-jarinya kita berikan berapa? 5. Misal ya 5.
Karena ini seharusnya diketahui jari-jarinya ya, tapi di sini tidak ada ukurannya. Kita klik, gitu ya. Lalu enter lagi, klik lagi. Udah. Baru tinggal finishingnya. Finishingnya apa? Menggambar 2 lingkaran di dalam. Jadi sini circle, kita klik pusat lingkaran besar, kita berikan jari-jarinya berapa itu? 30 Pak. 30. Ini salah pilih. Kok menyimpang dia? Circle, chain, ya 30. Mengulangi perintah, kita klik pusat lingkaran ini, busur ini, jari-jari berapa? 10 Pak. 10, enter. Nah, gitu dia. Jadi gambarnya sekarang sudah selesai. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, itulah langkah-langkah yang kita harus berikan agar gambar kita ini bisa terbentuk seperti ini. Ya, di sini tadi perintah yang kita berikan tentang snap, fillet ya. Fillet itu apa lagi tadi? Copy ya. Copy, extend, oke. Kemudian move, trim. Ya, jadi trim itu sebenarnya perintah yang wajib kita gunakan nantinya dalam menggambar 2 dimensi. Karena nanti gambar 3 dimensi itu terbentuk dari gambar 2 dimensi. Jadi 2 dimensinya harus kamu kuasai sepenuhnya. Karena kalau untuk merubah ke 3 dimensi, tinggal memberi ketebalan, itu aja. Gambar 2 dimensi diberi ketebalan, ya udah terbentuk 3 dimensi. Jadi kalau gambar 2 dimensi ini kamu sudah kuasai bagus, gambar 3 dimensi itu tidak terlalu sulit untuk membentuknya. Nah, itu kira-kira ya untuk gambar kita yang kedua ini. Bisa dipahami atau ada yang mau ditanyakan? Bisa paham? Pak. Ya, Pak. Bisa ya. Nanti ini juga di-upload di YouTube kan, Pak? Iya, nanti kita upload juga di YouTube dari penggambaran kita. Cuman satu lagi juga saya ingatkan ke kamu, video-video yang saya upload dari kelas lain di YouTube itu pun kamu tonton juga ya. Kamu tonton juga kan? Iya Pak. Iya. Iya, itu wajib ditonton karena saya sengaja setiap kelas itu saya berikan materinya itu berbeda-beda. Tujuannya apa? Biar tiap kelas itu bisa sharing. Kelas kamu menonton juga cara kerja saya di kelas lain pun menonton cara kerja saya di kelas kamu. Makanya saya buat gambarnya beda-beda sehingga bisa saling melengkapi. Kalau nggak nanti itu saya ulang lagi, nggak ada perkembangan saya pikir. Ya, itu tujuannya. Jadi kamu tonton juga. Kalau mau beri komentar, silakan berikan komentar di kelas mereka, nggak masalah. Ya, mereka pun nanti seperti itu saya sarankan. Sehingga nanti perbendaharaan perintah-perintah dari penggambaran yang saya berikan itu kamu bisa dapatkan semua. Kok di sini kan belum ada array polar kan? Tadi sudah kita bahas array rektangular. Di kelas lain itu array rektangular sepertinya belum ada yang saya sampaikan. Tapi di kelas ini tidak saya sampaikan array polar, tapi di kelas lain ada array polar. Nah, jadi nanti kamu lihat kembali ke gambar mereka, ke kelas mereka. Ya, ini saling ini biar koleksi video kita juga banyak, gambar-gambarnya bervariasi. Jadi kamunya pun nanti ya bisa kuasai sepenuhnya semuanya. Jadi kamu nanti kuasai itu menyeluruh, bukan sebagian-sebagian aja. Ya, karena kadang gambar itu memang nggak semua perintah itu kita berikan untuk satu gambar. Nah, karena untuk gambar macam gambar ini tadi kan dia kan terbatas perintah mengeditnya. Tapi kalau untuk gambar yang lain nanti ada perintah lain lagi yang kita berikan di situ yang tidak kita sampaikan di sini. Paham ya? Paham Pak. Ya, ada mau ditanyakan dalam penggambaran kita ini tadi? Atau sudah ngerti? Sudah. Udah paham ya? Ya, kalau sudah paham bagus. Mulai hari ini nanti saya akan kirimkan tugas. Ya, tugasnya itu nanti sama seperti kelas yang lain. Saya suruh kamu mencari 2 buah gambar objek 2 dimensi dilengkapi dengan ukuran. Lalu kamu ajukan
gambar tersebut di grup, dan kira-kira berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk menggambar objek tersebut. Ya, jadi nanti sebelum menggambar dan kamu rekam, ini nanti direkam, saya yang dikumpulkan nanti video perekaman kamu sama file AutoCAD sama file hasil perintan Word atau hasil perintan gambar. Ya, itu nanti yang dikumpulkan tugasnya. Nah, jadi sebelum kamu rekam nanti kamu harus ulang-ulang melakukan penggambaran. Karena kalau udah sering kita ulang, udah tahu strategi menggambarnya, sehingga nanti waktunya lebih singkat. Ya, itu nanti diajukan di grup. Gambar yang sudah diajukan kawannya dan sudah di ACC, jangan lagi diajukan sama kawannya yang lain. Ya, setiap orang mengajukan 2 gambar. Gambar itu gambar 2 dimensi dilengkapi dengan ukuran yang lengkap. Tingkat kesulitannya menengah ke atas ya, jangan yang sederhana sekali kamu ajukan. Nah, nanti ditolak berulang-ulang. Paham ya? Nanti sudah kita kasihkan tugasnya. Minggu depan nanti, 2 minggu ke depan nanti, tugas itu sudah harus selesai. Bukan selesai harus kumpul. Kalau kamu sudah selesai, dikumpulkan ke saya. Kalau ada kekurangannya, saya suruh kamu perbaiki kembali, biar tugas itu sempurna. Bukan tugas itu asal kumpul, yang penting kumpul gitu nggak. Nanti kalau kamu asal kumpul pun nanti gambarnya, kalau misalnya masih berantakan, itu sama saya nilainya mesti jelek. Gitu dia. Jadi usahakan ajukan gambar yang tingkat kesulitannya menengah ke atas, dan usahakan videonya itu harus terang dan suara kamu pun menjelaskan itu harus jelas. Nanti setiap video kamu mulai dengan memperkenalkan nama kamu, memperkenalkan kelas kamu, baru masuk ke langkah penggambaran. Nanti pakai software Camtasia atau software merekam lainnya. Ya, jadi memang wajib kamu punya laptop. Jangan lagi ada alasan nggak punya laptop atau apa, pandai-pandai lah. Oke, paham? Sebelum kita akhiri, ada mau ditanyakan? Paham, Pak. Oke, baik. Kalau paham, bagus. Nanti aplikasikanlah itu khususnya ke tugasnya, dan banyak berlatih ya. Kita nanti kalau misalnya ada masuk ada masuk tatap muka lagi, kita nanti langsung kuis ya. Misalnya kalau minggu depan, nanti minggu ini ada pengumuman bahwasanya minggu depan sudah bisa tatap muka kembali, kita nanti masuk langsung kuis, langsung ujian di kelas. Waktunya 90 menit untuk 4 gambar yang akan saya sediakan nantinya. Ya, makanya harus banyak berlatih. Walaupun sekarang kita daring, kamu harus tetap banyak berlatih. Oke, saya pikir itu saja hari ini cukup. Terima kasih ya sudah meluangkan waktunya untuk bergabung di kelas ini. Walaupun ilmu yang kita sampaikan sedikit, ya mudah-mudahan bisa mendatangkan manfaat yang besar ke kamu, khususnya dalam melaksanakan tugasnya nanti, tugas-tugas gambarnya. Demikian, sekali lagi terima kasih. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak.